kita bisa hadir di tempat ini. Kita bisa duduk menyimak kajian sampai selesai. Itu nikmat dari Allah SWT. Nggak mudah loh. Duduk di majelis ilmu itu nggak mudah. Capek. Melelahkan. Apalagi kadang-kala kita merasa ilmu yang disampaikan kurang dia butuhkan. Maka hendaklah kita berusaha untuk mensyukuri nikmat hadir di majelis ilmu. Dapat apa antum? Kalaupun antum tidak mendapatkan yang antum inginkan dari penjelasan ustadz itu, antum dapat sakinah paling enggak. Mahal sakinah itu cuma. Kita lihat sekarang orang yang sakit mental itu betapa banyaknya. Dan kenapa sekarang obat penenang itu jadi mahal? Bahkan obat penenang itu sebagiannya harus dengan resep dokter. Sedangkan Rasul SAW menyebutkan bahwa ketika seorang datang ke majelis ilmu itu, nazalat alaihimus sakinah. Turun sakinah itu jemaah. Asalkan niat kita benar. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, awir rahmah. Dan rahmat Allah itu meliputi mereka. Kita ini tiap hari berdoa Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Antum minta rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini rahmat Allah. Lagi meliputi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah. Malaikat hadir. Antum bisa bayangin ini makhluk yang tercipta dari cahaya. Yang dulu sempat dia negatif thinking terhadap manusia. Yang dia mengatakan, ya Allah, apakah engkau ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang bakal membuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah? Ternyata prasangka mereka salah. Maka mereka hadir di majelis ilmu ini sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah menyebut-nyebut orang yang hadir itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan orang selesai majelis ilmu ini dikatakan ketika antum nanti bubar, qumu maghfuran lakum. Kalian silakan pulang sudah. Diampuni dosa-dosa kalian. Jadi tatkala kita menghadirkan perasaan itu, kita jadi senang hadir di majelis ilmu. Ya, semoga kita bisa mensyukuri nikmat ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita yang mulia, yang kelak akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Allah akan memperkenankan beliau jemaah untuk memberikan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang akan dirasakan dampaknya oleh seluruh umat manusia. Di mana beliau akan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kabulkan doa beliau. Dan semoga salawat itu bersambung untuk sahabat-sahabat beliau, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika wa karamika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Besok tanggal atau malam ini sudah tanggal 14 Sya'ban. Ana ingin kita mengikuti detik-detik Sya'ban ini. Karena terus terang sedih ana ketika ana menanyakan kepada beberapa mahasiswa. Ini aib sebenarnya. Ana minta dia maju ke depan.
Tulis tanggal hari ini. Ada yang nulis tanggal 3 Sya'ban. Tanggal 7 Sya'ban. Ada satu lagi maju nulis tanggal 18 Sya'ban. Ana ngomong, ya apa ya? Ketika dia tulis tanggal 7 Sya'ban, berarti orang puasa dia nggak puasa. Karena belum, masih tanggal 7 Sya'ban. Orang-orang pada Ramadan, dia belum Ramadan. Yang nulis tanggal 18 Sya'ban, orang belum puasa, dia udah Ramadan. Kita beranggapan mengetahui kalender Hijriah ini masalah remeh. Enggak loh. Ini masalah ibadah kita sama Allah Azza wa Jalla. Kita tuh besok malam, besok tanggal 14, kita berada di bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan. Dan di pertengahan Sya'ban itu, ya ada banyak hadis yang dhaif, bahkan mungkin palsu, tapi ada hadis yang sahih. Ada amalan-amalan yang seharusnya kita amalkan sepanjang bulan Sya'ban ini, tapi tatkala kita tidak mengikuti pergantian hari per hari di bulan Sya'ban ini, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Yang memang Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan manusia. Maka tolong ikuti. Kalau antum punya kalender, buletin tuh kalender. Untuk apa? Ana semakin mendekat ke bulan Ramadan. Antum menoleh ke belakang. Lihat, 13 hari ana nggak puasa sunnah satupun. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa hampir full di bulan Sya'ban. Ngapain kita ini hidup jamaah? Apa sih yang kita cari? Fulus. Sebelum antum lahir udah dicatat rezeki antum. Udah dicatat. Tapi Allah mengazab orang-orang yang ambisinya fulus, ambisinya dunia, diazab sama Allah Azza wa Jalla. Dia capek, dia lelah memikirkan dunia, memikirkan usaha, karena ambisi dia dunia. Apa kata Nabi SAW? Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Takut miskin, takut fakir, bingung dia dengan kehidupan ini jamaah. Nggak seperti burung. Burung nggak tahu besok makan apa dia. Dia juga nggak punya rekening. Dia nggak punya simpanan fulus. Tapi dia tidur malam ini. Besok tatkala fajar terbit mulai dia keluar dari sarangnya. Dan ternyata pulang dalam kondisi kenyang di sore hari. Iya Ustaz, tapi ada burung yang mati Ustaz. Sama kita juga. Ada burung yang rizkinya sudah habis. Sebagaimana kita ada waktunya, kita nggak akan pulang ke rumah kita. Kita akan ke kuburan. Ketika rizki kita habis, selesai urusannya. Maka jangan sampai dunia jadi ambisi kita. Kita capek, lelah. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah SWT. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Enggak akan datang dunia lebih dari apa yang sudah ditakar buat dia. Wallah yang akan datang kepada kita sesuai dengan takaran. 1 liter, 1 liter. Antum kepingin 7 liter. Karena rezeki antum 1 liter, 1 liter. Tapi kalau rezeki antum 20 liter, antum mau tidur datang 20 liter. Maka kita perlu punya iman. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tolong ya sisa bulan Sya'ban ini dimanfaatkan. Yang masih berbuat dosa berhentilah. Yang masih membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak berguna, masa antum mau dilaporkan antum amalannya hal-hal yang enggak berguna? Tapi enggak haram Ustaz. Iya. Cuma makruh.
Ini bulan diangkatnya amalan, dilaporkan. Fulan duduk main game. Dilaporkan. Fulan, ya kegiatan-kegiatan yang kurang berguna. Dilaporkan. Antum kalau ingin dilaporkan ke atasan antum, inginnya apa? Fulan datang jam 7. Ingin antum dilaporkan dalam kondisi baik. Maka tolong kalau bisa buku catatan kita ketika dilaporkan kepada Allah. Di bulan Sya'ban ini dalam kondisi baik. Dan kita menyambut bulan Ramadan dengan prima. Bukan fisiknya saja. Tapi hatinya siap menghadapi bulan Ramadan. Ahibati fillah. Kita masuk ke pembahasan tentang tolak. Tentang perceraian. Yang sesuai dengan sunnah, yang tidak sesuai dengan sunnah. Terus terang. Permasalahan ini banyak tidak dipelajari. Dan banyak yang tidak mengerti walaupun dia sudah punya anak. Dia sudah nikah, dia sudah punya anak. Anaknya mungkin sudah menikah juga. Tapi dia nggak tahu kalau ternyata tolak itu ada aturannya. Ada yang sesuai dengan sunnah, ada yang haram. Dosa artinya ketika antum melakukan itu. Tapi karena kita nggak belajar, antum menikahi istri antum dengan ijazah insinyur. Maka antum kalau ngelihat ya, di undangan pernikahan masih ada insinyur ya, nggak ada lagi sekarang. S, kalau insinyur S apa? ST, SE, S apa lagi? Banyak SS ya mah. Itu menjadi modal orang menikah. Dan orang tua menerima. Iya dia ST Ustaz, Masya Allah. Yang ini dokter, mantu ana Ustaz, dokter Masya Allah. Emangnya dokter belajar bagaimana cara menjadi seorang suami. Selama dia menjadi dokter atau belajar 7 tahun. Ambil spesialis lagi. Belajar nggak dia menjadi seorang istri, menjadi seorang suami. Sehingga tatkala dia marah sama istrinya, dia tahu kapan dia menceraikan istrinya. Ahibati fillah. Allah mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sampai dalam bab tolak, perceraian yang disukai oleh iblis. Tatkala kita ngikutin apa yang Allah sudah gariskan, perceraian itu akan aman. Nih pembahasan yang pertama, ini tolak yang sesuai dengan sunnah. Jadi ada tolak yang sesuai dengan sunnah. Yang pertama adalah at-talaqu fi tuhrin lam yujami'ha fi wa talaqul hamil. Dua nih. Menceraikan istri dalam kondisi dia suci dan belum digauli. Menceraikan istri, ini yang bujangan-bujangan ini. Antum perlu belajar ini. Tidak semua pernikahan itu indah. Pernikahan itu sebenarnya keluar dari zona nyaman. Maka antum lihat banyak orang yang menunda pernikahan nanti baru umur 30 dia nikah. Karena dia tahu ketika dia nikah dia akan keluar dari zona nyaman. Dia selama ini nyaman keluar sama temennya, pulang gak ada yang tanya ya. Oh dia main sana, touring sana, jalan-jalan sana. Ketika nikah, dah iso Ustaz. Ono bojone dia. Iya, antum ada yang telepon. Antum melihat istri WA, ya Allah di WA tak blokir. Masa bojone diblokir? Masa istrinya dia blokir? Karena dia merasakan benar-benar keluar dari zona nyaman. Yang suka main futsal, biasa main futsal. Antum baca berita seorang istri yang motong sepatu apa? Sepatu bolanya suaminya, nggak kuat dia. Karena kalau sudah sohib yang telepon, ahlan wa sahlan. Kalau istri yang telepon, iya ada apa? Lainnya mah.
Memang benar loh, menikah itu keluar dari zona nyaman. Yang terkadang ketika kenyamanan antum terganggu dengan pernikahan, antum merasa istri antum nggak soleha, antum merasa istri antum kurang baik, akhirnya antum merasa kayaknya anak mau ganti istri, antum cerai ke dia. Padahal semua wanita sama-sama bengkok. Maka ketika antum hendak menceraikan, tolong mikir. Di antaranya ini yang kita bahas. Kalau mau menceraikan istri, yang sesuai dengan sunnah itu adalah menceraikan istri dalam kondisi suci dan belum digauli. Artinya ketika antum marah sama istri, tahu istri antum dalam kondisi sedang haid, antum gak boleh menceraikan dia. Nunggu suci. Dan subhanallah, biasanya memang banyak permasalahan di rumah tangga itu karena istri haid. Istri nggak bisa dipakai. Dalam kondisi juga, ya Allah, ma arhamak ya Rabbal Alamin. Allah itu sayang banget sama kita. Istri kejiwaannya nggak stabil ketika dia hamil, ketika dia haid. Maka nggak boleh kita menceraikan. Kalau mau menceraikan, tunggu suci. Dan biasanya kalau suci, suami nggak jadi menceraikan, mama dia ngomong, iya wis, ana mau ceraikan nanti. Berapa hari anti haid? Insya Allah bang, mungkin Jumat suci ya bang. Siap. Ketemu hari Jumat. Ketemu hari Jumat, dilihat kok ayu istrinya, nggak jadi ceraikan jawab. Karena kalau dia menggauli kemudian menceraikan, dosa jemaah. Tak main-main. Lu kan anak gak suka lagi sama, tapi ada aturannya. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Talaq. Di Al-Quran itu ada surat namanya surat perceraian. Di ayat pertama Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Dipanggil nabi. Idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Kata Allah Jalla Jalaluh, yang artinya apabila kalian hendak menceraikan istri-istri, maka ceraikanlah mereka di masa iddah mereka. Artinya ketika mereka masuk ke iddah mereka. Jadi ketika dia cerai, dia mulai masa iddahnya. Atau dia akan masuk ke masa iddah. Dan talak ketika sedang haid, itu tidak di masa iddahnya. Maka talak itu hukumnya haram. Dan masa haidnya itu ketika diceraikan istrinya dalam kondisi haid, dia nggak langsung masuk ke masa iddah. Karena haidnya dia itu tidak terhitung masa iddah. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar itu pernah menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Karena biasanya orang marah ya sama istrinya. Kemudian kelepasan dia. Maka di sini orang yang menceraikan istrinya tidak sesuai dengan sunnah, dampak buruk dari perceraian itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena engkau melakukan yang haram. Memang boleh engkau menceraikan istrimu, tapi dengan kondisi seperti dosa engkau menceraikan istrimu. Nih Abdullah bin Umar bin Khattab menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Apa yang terjadi? Bapaknya datang ke Rasulullah SAW. Ini buat para ayah ya. Bukan berarti ketika anakmu sudah menikah lepas tanggung jawabmu. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Yang konsultasi bapaknya Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bercerita tentang kondisi putranya yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid.
Apa kata Nabi SAW? Murhu falyuraji'ha. Perintahkan kepada dia untuk rujuk. Ini pertanda tolaknya jatuh. Jadi yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid, tolaknya jatuh. Tapi Nabi SAW mengatakan murhu falyuraji'ha, suruh dia rujuk sama istri. Thumma liyatrukha hatta tathur. Kemudian suruh dia meninggalkan istrinya sampai suci. Suruh rujuk, kemudian suruh nunggu suci. Thumma tahid. Setelah suci, biarkan dia haid lagi. Nunggu haidnya. Thumma tathur. Kemudian suci yang selanjutnya, biarkan dia suci. Kemudian haid, kemudian suci di sini. Di suci yang kedua ini, thumma insya'a amsaka ba'd wa insya'a tallaqa qabla an yamas. Kalau sudah suci dan dia ingin menceraikan, silahkan dia ceraikan, tapi sebelum digauli. Itu iddahnya. Sebelum digauli. Lalu kata Nabi SAW, fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutallaqa lahan nisa. Itulah iddah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tadi. Di ayat pertama dari surat At-Talaq, ceraikan mereka di masa iddah mereka, berarti menceraikan istri dalam kondisi suci belum digauli. Penjelasan siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah, kalau dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid, dia akan memperpanjang masa iddahnya. Jadi iddahnya perempuan itu salasata quru. Quru itu bisa jadi bermakna suci, bisa jadi bermakna haid. Yang mengatakan bermakna haid, ketika seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau, dalam posisi haid. Haidnya itu tidak dihitung masa iddah. Dia harus nunggu suci lagi, baru haid lagi. Itu yang dihitung pertama. Haid yang pertama, kemudian dia suci. Haid yang kedua, kemudian dia suci. Haid yang ketiga, ketika masa haid yang ketiga habis, di situ habis iddahnya. Berarti ada satu haid yang tidak dihitung. Maka di sini ijma' para ulama jamaah bahwasanya menceraikan istri dalam iddahnya adalah fit tuhri min ghairi jima', adalah dalam masa suci dan dia belum disentuh. Jadi ada ijma' ulama, tapi bukan berarti nggak jatuh haidnya, nggak jatuh talaknya. Talaknya dianggap jatuh menurut jumhur ulama. Taib, berarti kalau bicara iddahnya, kalau antum mau menceraikan istri, nunggu suci. Oke, marah Zat, ana nggak kuat Ustaz. Tunggu. Nabi SAW mengatakan la taghdab. Jangan marah. Ingat sebagaimana ana sampaikan bahwa amarah itu bisa menghancurkan kapal seperti badai. Antum lihat badai itu bisa menenggelamkan kapal yang besar, jamaah. Tapi ternyata badai itu tidak bisa membuka simpul tali, jamaah. Tidak bisa. Tidak bisa menyelesaikan masalah marah itu. Antum akan lempar sana, lempar sini. Simpul tali itu setelah selesai badai itu, simpul tali itu goyang-goyang tetap jamaah. Talinya putus. Putus talinya. Tapi simpulnya tidak terbuka. Berarti gimana cara membuka simpul tali itu? Tadi nunggu dia suci. Sabarlah. Nggak kuat Ustaz. Tidak kuat apa? Apa yang nggak kuat?
Cerai itu cuma ucapan. Hanya kata-kata aku ceraikan kamu. Kamu saya pegat. Menahan kata-kata itu nggak bisa. Kalau antum disuruh ngangkat meja ini, waduh, tak angkat meja ini, nggak kuat antum. Ini cuma nahan. Maka tolong siapa saja yang marah sama istrinya dan niat untuk menceraikan istrinya, tunggu sampai suci dan belum antum gauli. Itu yang sunnah. Jadi kalau tanya tolak yang sesuai dengan sunnah, menceraikan istri dalam posisi suci dan belum digauli. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan oleh agama itu talaqul hamil. Menceraikan istri dalam kondisi hamil. Itu sepakat 4 mazhab ini. Bahkan ada yang menukil ijma' bahwa menceraikan istri dalam kondisi hamil laisa bibid'ah. Bukan tolak yang bid'ah. Tapi di masyarakat mereka kalau ada orang menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, apa kata mereka? Zalim bojone iki. Meteng dipegat. Iya. Kita bisa lihat ya. Bagaimana yang ternyata boleh dianggap tidak boleh di masyarakat. Boleh. Karena di hadis Abdullah bin Umar bin Khattab yang tadi kita bacakan, ada riwayat yang mengatakan, ini riwayat Imam Muslim ya. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Umar, murhu falyuraji'ha. Suruh dia merujuk istrinya. Thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Dan hendaklah dia menceraikan istrinya dalam posisi 2. Suci, tadi yang belum digauli, atau dalam posisi hamil. Kenapa jamaah posisi hamil ini menjadi kondisi yang diperbolehkan? Karena orang yang dalam kondisi hamil itu masa iddahnya jadi lama. Lama apa pendek? Bisa lama, bisa pendek. Bisa panjang, bisa pendek. Bisa lama, bisa sebentar. Kalau dia hamil yang tinggal 7 hari lahir, diceraikan, berarti masa iddahnya berapa? Ya tadi ketika lahir selesai masa iddahnya. Tapi kalau dia menceraikan istrinya dalam hamil yang baru bulan pertama, masa iddahnya berapa lama? 8 bulan bisa jadi. Maka di situ dia bisa berpikir. Dan dalam kondisi hamil yang tinggal 7 hari juga dia pikir, iki anakmu loh yang lahiran. Dia ngandung anakmu itu loh. Masa engkau nggak kasihan? Ya mungkin ibunya kurang nurut ya. Tapi boleh jadi anaknya ini jadi anak yang soleh. Kalau engkau berpisah, kasihan berantakan nanti rumah tanggamu. Sama siapa anak itu? Jadi ada banyak pertimbangan. Namun boleh menceraikan dalam kondisi hamil. Baik. Adapun menceraikan wanita dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci yang dihubungi, fahuwa talaqun muharram, maka itu perceraian yang haram, dosa melakukan yang haram. Wadzalika bittifaqil madhahibil arba'ah. Antum mau ke madhab mana? Saya mau madhab Hanafi Ustaz, mungkin lebih ringan Ustaz. Haram. Pindah mau madhab Maliki, haram. Syafi'i mungkin lebih ringan Ustaz. Podo dosa. Tidak ada. Wa hukiya fihil ijma'. Bahkan ada yang menukil ijma'. Para ulama fikih menamakan tolak dalam posisi haid atau suci yang dihubungin, mereka menyebutnya dengan at-talaq al-bid'i. Tolak bid'ah. Karena nggak sesuai dengan sunnah. Tapi ini ada banyak nukilan ijma' ya.
Ana tidak akan bacakan, tapi yang jelas tolak itu adalah tolak yang dosa. Dalilnya apa? Hadis Abdullah bin Umar tadi yang jadi pegangan. Dan ayat yang tadi kita baca di awal surat At-Talaq. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Karena itulah iddah yang Allah sebutkan. Hamil, Nabi SAW memberikan penjelasan iddahnya apa? Hamil atau suci dan belum dihubungi. Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, tafsir tadi surat At-Talaq, beliau mengatakan hasalal ijma' ala anna at-talaq fil haid mamnu. Ada ijma' bahwa talak pada masa haid itu terlarang. Wa fit tuhri ma'dzunun fih, dan dalam kondisi suci yang belum dihubungi diizinkan dalam syariat. Al-Imam Nawawi yang madhabnya Syafi'i, beliau mengatakan ajma'atil ummah ala tahrimi talaqil haid al-hail. Umat bersepakat atas haramnya tolak dalam kondisi haid. Maka ahibati fillah, kalau kita tahu itu, tugas antum sekarang menyampaikan hal ini kepada kawan-kawan antum. Ada yang sembrono menceraikan istrinya, ya. Kasih tahu, kalau engkau mau mengangkat istrimu, ini loh sunnahnya. Baik, nasma'ul adzan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi tadi disebutkan bahwa talak dalam kondisi haid adalah talak yang bid'ah, talak dalam kondisi istri suci tapi sudah dihubungin juga talak yang tidak sesuai dengan sunnah. Apakah talaknya jatuh, jemaah? Ada kesepakatan di 4 mazhab bahwa talaknya jatuh. Bahkan ada yang menukil ijma dalam permasalahan ini. Seperti Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, qala Abu Ubaidah al-wuqu' ay wuqu' talaqil haid. Jatuhnya talak kepada wanita yang haid, huwa alladhi alaihi ulama, itu adalah pendapat para ulama mujmi'un, ada ijma seakan-akan di sana, fi jami'il amsar, di semua negeri-negeri, Hijazihim, Hijaz, Tihamihim, Yaman, Syam, Irak, Mesir, semua sepakat. Walaupun memang ada sedikit khilaf, ada sedikit di antaranya Ibnu Hazm Al-Andalusi, termasuk yang menyelisihi pendapat dari 4 mazhab ini. Dan Anda lihat pendapat yang mengatakan tolaknya itu jatuh lebih kuat berdasarkan dalil-dalil, khususnya dalil Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan itu dianggap talaknya satu ketika seorang menceraikan istrinya dalam kondisi haid, tapi dia telah melakukan yang haram, yakni dia berdosa. Para ulama mengatakan, kalau seorang yang mencerai istrinya dengan sunnah jatuh, berarti yang dengan bid'ah nggak jatuh, kan lebih enak yang menceraikan dalam kondisi bid'ah. Pokoknya nyeraikan kapan dia mau, tapi dia tahu nggak jatuh cerainya. Dia nyeraikan istri dalam kondisi aku ceraikan kamu, lalu dia mengatakan tenang mbak, tenang, nggak jatuh cerainya. Terus setelah dia hubungin istrinya, dia ceraikan istrinya, lalu dia mengatakan tidak usah khawatir, cerai yang aku katakan tadi tidak jatuh. Kok yang seperti ini malah dikasih kemudahan tidak jatuh? Maka lihat pendapat jumhur ulama tadi adalah pendapat yang perlu diikutin, walaupun ya ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak jatuh, yang diantaranya adalah tadi Ibnu Hazm mana sebutkan, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, diikutin oleh muridnya Ibnul Qayyim. Mungkin di antara ulama sekarang yang mengikuti pendapat tidak jatuh itu Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kenapa Anda sebutkan ini? Karena nanti antum akan ketemu, kalau nyari fatwa, loh
Ternyata ada yang mengatakan tidak jatuh Ustaz. Anak kayaknya cocok sama pendapat ini Ustaz. Tadi ketika orang sudah menceraikan istrinya, yang ketiga dia anggap yang pertama jatuh, yang kedua jatuh, yang ketiga dianggap jatuh juga. Tapi mulai dia berpikir ketika dia mau rujuk, kayaknya dulu waktu anak ceraikan pertama dalam kondisi haid istri anak itu. Tanya, dulu waktu anak ceraikan kau dalam kondisi haid kan? Iya mas. Oh enggak jatuh berarti. Enggak jadi 3 kita. Masih 2. Iya. Ada orang-orang yang sengaja mencari dispensasi ini. Untuk membatalkan perceraian yang sudah dia lakukan. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan husibat alayya bitatliqa. Waktu aku menceraikan istriku itu, yang lalu diperintahkan untuk merujuknya, itu dihitung 1. Dan masih banyak yang lainnya. Maka tolong berhati-hati, jangan antum mau cari kemudahan karena sudah berbuat kesalahan. Seharusnya antum bertobat karena dosa yang antum lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, disuruh rujuk sama Nabi SAW, rujuk dia akhirnya. Dia rujuk agar dia menceraikan dalam kondisi sunnah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Fadhal hayya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya penjual nasi yang biasanya mendapat pesanan di mana kadang ada ucapan selamat ulang tahun ke sebuah instansi. Dan juga perbankan, bagaimana hukumnya Ustaz? Iya jemaah, berkaitan dengan ucapan selamat ulang tahun ya. Ana lihat itu termasuk ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang non-muslim. Dan kita tahu nenek-nenek kita itu nggak pernah ulang tahun. Bahkan kalau ditanya lahirnya kapan, wallahu alam, nggak tahu. Saya lahir waktu itu Belanda lagi makan bakso di mana? Dia sebenarnya loh jemaah. Tidak terlalu mereka memikirkan dengan tanggal lahir itu jemaah. Dan kita tahu tanggal lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 12, ada yang bulan Ramadan ya. Tapi yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ketika kita menjual barang itu, kita boleh jual nasi kepada siapapun ya. Tapi ketika kita harus memberikan tulisan ya, selamat ulang tahun ini dan itu, sebenarnya selamat ulang tahun itu selamat mati ya. Karena umur kita itu bukan bertambah tapi berkurang. Waktu kita itu kalau ditetapkan 60 tahun umur kita, setiap tahun itu berkurang. Ketika berkurang seharusnya orang itu bersyukur apa bersedih. Dia sedih, ya Allah. Entah berapa lama lagi anak akan hidup. Maka lebih baik tadi jual bebas. Antum mau jual ke orang dari bank, perbankan beli nasi, nggak apa-apa juga kita jual kepada mereka. Selama di situ tidak ada unsur ta'awun. Karena mereka butuh makan, mereka beli makanan dari kita. Insya Allah nggak ada masalah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kadang untuk perorangan ada ucapan barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkati umurmu. Ya doakanlah tiap hari, nggak harus nunggu ulang tahun. Barakallahu fi umrik. Masa setahun sekali antum doakan dia barakallahu fi umrik ya. Nanti tahun depan anda doakan lagi antum ya seperti itu. Kan enggak lah, antum ketemu ahlan barakallahu fi umrik, ketemu lagi ternyata antum masih hidup. Barakallahu fiik ya. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana hukum seorang istri yang dipaksa suami untuk berbohong di depan hakim saat persidangan permohonan poligami? Sejujurnya istri masih keberatan dikarenakan banyak kezaliman suami terhadap keluarganya. Termasuk nafkah batin yang kurang. Suami berdalih keridhaan suami terhadap istri itu lebih utama. Jazakallah khair. Iya, jadi jamaah sebenarnya seorang menikah
lebih dari satu, itu tidak perlu izin dari istri. Makanya pernikahan kedua, ketiga, keempat, walaupun tidak ada legalitas dari pemerintah, secara agama dianggap sah. Tadayunan nikahnya sah. Tapi qadaan secara pengadilan memang belum. Dia nggak punya surat nikah. Jadi kalau bicara dipaksa bohong, Anda nggak tahu bohong yang seperti apa ya. Kalau istrinya memang agak ruwet ya, terus saya sampaikan birokrasi dan urusan untuk ngurus poligami ini memang dipersulit sekali. Sesuatu yang seharusnya dimudahkan malah dipersulit. Kalau dia berbohong umpamanya, Anda nggak tahu berbohongnya seperti apa. Boleh jadi tadi dikatakan, ditanya, emangnya suami sudah memuaskan engkau? Padahal katanya kan belum sebenarnya Ustaz. Belum itu mungkin dalam versi istri. Karena ada orang mau poligami, dia kepingin punya anak banyak umpamanya jamaah. Iya, dia sudah memberikan kepada istrinya haknya. Dia tidak menzalimin istri. Dalam urusan ranjang, hak itu diberikan. Tapi bukan yang berlebih jamaah. Kan ada orang yang mungkin memang berlebih syahwatnya. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Tapi anak mau nikah lagi. Karena anak kepingin punya banyak anak gitu loh. Jadi tujuan pernikahan itu bukan hanya urusan ranjang. Ada urusannya, enggak, anak kepingin punya banyak anak. Atau dia ingin menolong seseorang. Dia menikah lagi. Dia mungkin punya kerabat ini tuh kayaknya hidupnya susah. Akhirnya dia tolong dengan dia nikahin umpamanya. Ada banyak tujuan pernikahan. Jadi kalau yang ditanyakan oleh hakim itu urusan ranjang. Dan urusan ranjang itu menjadi hal yang sangat apa ya? Sangat memutuskan pertimbangan hakim. Dan sang suami melakukan itu bukan karena urusan dunia, untuk urusan akhirat, ya semoga Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni. Tapi sekali lagi ya, buat wanita yang tadi suaminya mungkin mau nikah lagi, yang sejatinya nggak perlu izin dari istri, dan itu hak suami. Antum punya hak, punya istri berapa jamaah? Hak antum. Apa haknya istri? Haknya antum. Tapi Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka cukup satu. Kalau kiranya istri melihat suaminya zalim, tadi apa katanya? Banyak kezaliman suami terhadap keluarganya. Kalau engkau merasa suamimu zalim, engkau silakan gugat cerai. Tapi hal itu tidak menghalangi dia untuk nikah lagi. Karena dia nikah lagi nggak perlu izin sama istri tadi. Tapi kalau engkau merasa suami anak zalim Ustaz, tapi anak menerima kezaliman dia selama ini. Tapi kalau dia nikah lagi kayaknya kezaliman di atas kezaliman. Seperti itu. Artinya ada istri yang dia nerima kezaliman suaminya, dia sabar. Tapi kalau dia udah nikah lagi, anak rasa bukan karena nikah laginya Ustaz. Karena anak nggak tahan dengan kezaliman dia. Maka dia gugat cerai umpamanya setelah itu. Tapi kalau suaminya baik-baik saja, ya anak rasa hendaklah sang istri menerima hal itu. Dan sebelum istri gugat cerai suaminya, tolong bermusyawarah. Suamimu yang kayak gitu itu banyak yang nunggu. Suamimu yang menurut engkau itu kurang baik, banyak perempuan yang mau nggak dapat suami kayak gitu. Karena kondisi sekarang wanita begitu banyaknya ya. Dan banyak di antara mereka juga yang tidak menikah. Maka jangan tergesa-gesa untuk memutuskan menggugat cerai. Udahlah, terima, sabar, dan semoga kesabaranmu berbuah surga Allah SWT. Karena menjadi istri pertama harus sabar. Menjadi istri kedua harus sabar. Menjadi janda harus sabar. Sama. Oke. Iya Ustaz. Lakinya seneng-seneng aja.
Loh, antum berpikir laki-laki bersenang-senang aja. Dia banyak yang dia pikirkan. Ada amanah dan tanggung jawab besar yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara bersenang-senang di atas ranjang itu, berapa lama sih jemaah? Anggap 1 jam. Setelah itu dia harus ngurusin tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang menantu. Ada banyak yang harus dia pikirkan di sana. Maka sama-sama ujian. Seorang laki-laki yang menikah lebih dari 1, antum diuji sama Allah. Antum bisa lulus dan antum bisa nggak lulus dalam ujian itu. Seorang istri juga sama. Yang jadi istri kedua boleh jadi anti zalim. Karena ada wanita-wanita yang jadi istri kedua yang maksa suaminya untuk menceraikan yang pertama. Dia dengan memberikan pelayanan yang lebih ini dan itu, dengan harapan sang suami menceraikan yang pertama. Atau sama, yang pertama juga berharap suaminya menceraikan yang kedua. Janganlah, nggak lama kita hidup. Maka nanti di surga ada bidadari yang nggak cemburu dan tidak dicemburui jemaah. Dan semoga wanita-wanita itu jadi bidadari surga. Barakallahu fikum. Tapi ini pertanyaan terakhir Ustadz, untuk perceraian yang sudah sampai tahap dapat surat cerai dari pengadilan agama, itu menurut hukum sudah talak berapa? Sudah bercerai 10 tahun, mau rujuk kembali. Sedangkan mantan suami sudah beberapa kali menikah lagi. Dan mantan istri belum pernah menikah lagi. Bagaimana hukum perceraian yang dulu dan bagaimana cara rujuk kembali? Karena dalam pernikahan yang dulu mereka sudah memiliki 3 orang anak. Jazakallah khair. Masya Allah jamaah. Iya, yang pertama, hukum cerai jatuh itu secara agama apabila suami menceraikan istrinya. Dia katakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu, jatuh. Walaupun tidak ada surat cerai. Kalau ada surat cerai biasanya bisa dipastikan jatuh cerainya. Karena boleh jadi memang pengadilan sudah melihat imma suami anti menceraikan, imma anti yang gugat cerai pada waktu itu, kemudian hakim memutuskan anti bercerai. Itu jatuh cerainya. Taib. Kalau dikatakan sudah talak berapa ya nggak tahu. Suami anti sudah menalak anti berapa kali. Karena anti nggak nikah lagi nih. Kalau ternyata sudah menalak anti 3 kali, nggak bisa rujuk sama anti walaupun setelah 20 tahun. Karena syarat rujuk atau syarat kembali kepada istri yang diceraikan 3 kali itu, Allah mengatakan Jalla Jalaluh, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Fa in tallaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a. Kalau dia menceraikan yang ketiga, nggak halal dia rujuk sampai istri ini menikah dengan orang lain. Kalau setelah menikah sama orang lain, kemudian ada ketidakcocokan lalu diceraikan, baru suaminya ini boleh menikahin perempuan ini. Jadi ini yang perlu anti pastikan. Anti sebenarnya sudah berapa kali diceraikan. Kalau urusan pengadilan, mungkin pengadilan cuma talak 1. Itu secara pengadilan. Tapi secara agama boleh jadi sudah 3 kali. Itu yang perlu dipastikan. Tapi kalau sudah dipastikan ternyata memang talak 1, seperti itu, maka rujuknya menikah baru. Karena bahasa rujuk itu lebih di masa iddah, dirujuk. Dan buat para wanita yang ingat, kalau anti di masa iddah diceraikan oleh suami, cerai pertama, lalu setelah 2 pekan suami mengatakan sudah aku rujuk kamu, istri nggak bisa mengatakan aku sudah nggak mau lagi sama engkau bang. Nggak bisa. Karena dia posisinya masih istri, tinggal dirujuk. Nggak perlu orang tuanya ridho, nggak perlu izin dari walinya, nggak perlu. Suaminya yang rujuk. Tapi kalau seperti ini sudah keluar masa iddah, maka perlu pernikahan baru. Jadi kalau bicara pernikahan baru ya silahkan dilamar. Kalau ternyata diterima lamaranmu, silahkan menikah dengan wali dari pihak sang istri, kemudian 2 saksi dan ada mahar yang ditetapkan di situ, silahkan menikah. Tapi sekali lagi kalau ternyata sudah talak 3 nggak boleh. Walaupun sudah 10 tahun. Karena syaratnya
harus menikah terlebih dahulu wanita ini dengan laki-laki lain. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.